Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liaza, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usul dan Humaniora, dari lokal IAT 22B dengan NIM 220103020093, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SPD SHI MPD. Video kali ini saya akan menerangkan salah satu materi dari kelas 12. Berikut penjelasannya. Mengenal surat lamaran kerja. Unsur-unsur surat lamaran kerja bagian pertama yaitu kota dan tanggal surat diletakkan di pojok kanan atas dengan menggunakan EYD atau huruf kapital. Bagian kedua yaitu hal atau perihal. Hal atau perihal pada bagian ini merupakan judul surat. Yang perlu kita cantumkan ialah lamaran pekerjaan, dan pada bagian ini harus sesuai dengan prinsip penulisan judul. Dan menulis setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Bagian ketiga yaitu alamat surat. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tunjukkan surat lamaran kita. Jika kita tahu namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh mencantumkan posisinya saja. Yang kedua, kita cantumkan alamat lengkap di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Bagian keempat yaitu salam pembuka. Di sana terdapat dua kata itu dengan hormat. D-nya menggunakan huruf kapital, hanya dimulai dengan huruf kecil dan diikuti dengan tanda koma. Bagian kelima yaitu isi surat. Di sana terdapat tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama pembuka, isi surat, lalu penutup. Yang pertama yaitu pembuka, haruslah tercantum sumber informasi lowongan. Yang kedua, cantumkan posisi yang dilamar. Yang ketiga, buat pernyataan bahwa kita akan melamar pada posisi yang kita lamar. Yang kedua, bagian kedua pada isi surat akan menuliskan hal-hal yang perusahaan tersebut perlu ketahui tentang diri kita. Misalnya, sudah berpengalaman di bidang apa, berapa lama, itu perusahaan perlu mengetahuinya. Bagian isi surat, kita tuliskan informasi diri atau biodata kita yang meliputi seperti nama, tanggal lahir, pendidikan akhir, dan alamat. Untuk isi surat biasanya dicantumkan semacam biodata pribadi secara singkat. Yang ketiga yaitu penutup, biasanya tertulis seperti ini. Demikian surat lamaran ini saya buat, dan format penulisannya harus tepat yaitu huruf kapital sebagai pembuka kalimat. Kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan bapak atau ibu harus ditulis dengan huruf kapital. Terus saya mengucapkan terima kasih dan kita mengucapkan terima kasihnya secara tidak berlebihan. Yang salah biasanya menghaturkan terima kasih menggunakan bahasa daerah. Terima kasih banyak, itu tidak diperkenankan pada penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga tidak berlebihan. Bagian keenam yaitu berisi salam penutup. Biasanya kita menuliskan hormat saya, sama seperti bagian yang keempat tadi. Dua kata tersebut, kata yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf kecil, lalu diikuti tanda koma. Yang terakhir yaitu bagian 7, kita bubuhkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama kita secara lengkap. Jadi kesimpulan pada materi saat ini ialah unsur-unsur surat lamaran ada 7 unsur. Yang pertama tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat, yang keenam salam penutup, dan yang terakhir identitas dan tanda tangan. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.